Salam. Sebelum kita membahas tentang kiat kaya tetapi masuk surga, wah, luar biasa itu. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Davina. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kiat kaya tetapi masuk surga. Is it possible? Benar. Orang kaya sukar sekali masuk kerajaan Allah. Surga ilahi di bumi. Matius 19 ayat 23, sukar sekali masuk kerajaan Allah seperti unta masuk lubang jarum. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Ya, apalagi untuk pulang ke surga kekal. Mari kita bermiskin ria. Oh, tidak juga. Mengapa? Mengapa orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Yang pertama adalah hati mereka berada di harta. Hati mereka berada di harta. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." itu tawaran kepada orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. 22. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Lanjut. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya, sedih. Kenapa? Karena hatinya udah berada di harta. Mereka telah menggantikan Allah yang ilahi, yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan mereka dengan harta, dengan uang yang fana.
Uang tidak bisa dibawa pulang ke surga, saudaraku, nggak laku di sana. Tampak luar, mereka seakan telah melakukan ibadah. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan sekali, mereka sudah melakukan. Terus, Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau rohnya ingin hidup, masuk ke dalam hidup, masuk dalam kerajaan Allah. Sampaikan apa? Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, Jangan membunuh, terus jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. apalagi yang masuk kurang? Ternyata orang muda yang kaya tadi yang datang kepada Yesus orang baik. Menurut Taurat yang dianut, semua dilakukan. Tetapi sesungguhnya banyak dari mereka hanya menuruti secara formal saja, bukan dari hati mereka. Kenapa? Racun hedonisme dari kerajaan dunia yang rajanya adalah Lucifer berupa hati berada di harta. Allah mereka adalah harta, keserakahan, tidak pernah puas mendaki di dalam keduniawian, kelicikan, dan pikiran jahat menginginkan harta orang lain walaupun sudah ada, sudah punya. Dengan segala tipu muslihat, hawa nafsu, menginginkan dan melakukan berbagai kecemaran, menginginkan berkuasaan, kemudian menguasai manusia lain. Saudaraku yang kekasih, ketika manusia memiliki kekayaan, maka mereka akan memiliki keinginan untuk berkuasa, menguasai manusia, bahkan menjadi budaknya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, masih banyak hal-hal yang menyulitkan mereka masuk surga kekal, menyulitkan masuk kerajaan Allah. Kenapa? Banyak rupa-rupa kelaliman, pikiran-pikiran terkutuk, dan lain-lain. Belum lagi ada kesombongan, munafik, merasa dirinya hebat. Manusia-manusia lain, apalagi yang miskin, hanyalah bilangan-bilangan yang bagi dia merupakan bilangan yang tidak perlu diperhitungkan sebagai manusia. Nyawa mereka pun bisa mereka beli. Itu biasanya akan berkata demikian. Mereka dianggap setara dengan benda-benda yang fana lainnya. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Sentral kehidupannya adalah dirinya. Jika mereka memberi berkat, mereka membagi-bagikan uang kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Sehingga nilai ilahinya nol. Kita tengok Matius 23 ayat 23. Mereka lakukan apa yang dituliskan di dalam Taurat mereka. Tetapi perhatikan Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kesetiaan itu lebih penting.
Kemudian Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Perhatikan baik-baik, berbahagialah kalau saudara belum menjadi kaya, karena harus berlatih menjadi kaya. Mari kita tengok, untuk menjadi kaya, maka Tuhan akan mempercayakan kepada manusia semacam ini. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lihat orang-orang kaya. Terus Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser. Apa? 2 peser itu apa? Ayat 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. daripada semua orang kaya yang manapun pada waktu itu. Terus Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. mereka memberikan dari kelimpahannya. Jadi jangan khawatir kalau saudara bisa memberikan cuma 100.000, cuma 20.000, jangan khawatir. Saudara pikir yang mau ngasih 1 juta, 10 juta karena mereka punya 10 miliar lebih besar. Ternyata tidak. Saudaraku yang kekasih. Ayat selanjutnya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini memberi dari kekurangannya, dan itu nilainya tinggi, saudaraku yang kekasih. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya 2 peser. Artinya nafkah sehari cuma segitu-gitunya. Mungkin dia besoknya berpuasa, tetapi dia lebih mendahulukan untuk memberikan kepada Tuhan melalui persembahan. Itu yang terbesar di antara yang manapun pada saat menyampaikan persembahan. Kenapa orang kaya sulit masuk surga? Karena tak butuh surga. Mereka tak butuh surga ilahi, bahkan menghujatnya. Emang ada surga? Ya, emang ada yang lebih enak dari makanan gue, harta gue, dan seterusnya. Mereka sudah memiliki surga, saudara, yang duniawi tentunya, yang dianggap lebih nikmat, yang dianggap hebat daripada surga kekal yang mereka anggap belum tentu ada atau belum terbukti. Sekarang mereka udah terbukti, bisa menikmati segala macam. Mereka pun tidak perlu mengakui serta tidak memerlukan Allah. Mereka nggak butuh Allah, karena semua kebutuhan sudah mereka miliki. Saudaraku yang kekasih, bahkan mereka membenci dan menghujat Allah, karena mereka menganggap Allah itu bisanya cuma ngatur-ngatur, menghalangi keinginan duniawi mereka. Mereka menghujat Allah dan semua yang berbau surga ilahi. Wahyu 13 ayat 6. Seperti apa yang dilakukan oleh stafnya Lucifer. Wahyu 13 ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Nggak dianggap adanya surga, mereka malah menghujatnya. Berarti, dapatkah seorang kaya masuk surga? Matius 19 ayat 23 sampai 26. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya, karena ini menentukan sekali bagi seseorang yang ingin kaya tapi masuk surga juga. Boleh, bisa. Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kita ulangi. Untuk masuk kerajaan surga, muskil. Terus Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. It's very, very impossible. Iya kan? Lalu
Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka Gempar. Wow. Terus, dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? siapa yang dapat diselamatkan? Banyak orang pengen jadi orang kaya. Terus, Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Terus, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. sesuatu mungkin, itu rumusnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita fahami ketentuan-ketentuannya kalau kita pengen kaya tetapi masuk surga juga. Yang pertama, harta yang didapat dari Tuhan untuk memperkaya rohnya dan untuk berjuang menyelamatkan rohnya dan menyelamatkan roh manusia lain. Artinya harta yang dimiliki, yang dialirkan Tuhan kepada saudara, bukan disimpan untuk ditongkrongkan, untuk dipamerkan. No. Bagi seluruh dipakai untuk seluruh aktivitas kerja ilahi dalam kehidupannya. Nanti Tuhan akan tambahkan terus. Atau istilah ilahinya berproduktif ilahi, berprestasi ilahi. Nggak akan habis itu. Nggak akan habis. Saudaraku yang kekasih, harus menyadari sungguh-sungguh, kalau saudara ingin kaya, tetapi mungkin sudah kaya sekarang, tetapi ingin masuk surga, saudara harus menyadari sungguh-sungguh. Yang pertama adalah sadar manusia. Ya, sadar manusia. 1 Timotius 6 ayat 7. Bahwa daging kita lemah, ya, rohnya penurut. Kita sadar manusia. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, kita ngelihat kok. Kita lahir, kita nggak membawa apa-apa, telanjang. Ya, nggak ada orang kaya, anaknya kemudian sudah berpakaian rapi, nggak ada. Ya telanjang. Tidak membawa apa-apa. Waktu mati, juga nggak bisa membawa harta apapun. Ya dibawa mungkin kalau mau dimasukkan ke petiknya, tetapi nggak bisa dinikmati, saudara. Saudara mau pakai HP yang kayak apa, yang canggih, ya, nggak bisa bergerak gimana? Mau jawab telepon. Saudaraku yang kekasih, kita memiliki hati nurani, kita memiliki roh yang kekal. Itu harus disadari, berbeda dengan binatang. Berbeda sehingga perlu kita berempati pada manusia lain. Kita perlu menyayangi dan mengasihi sesama manusia. Itu namanya sadar manusia. Kita harus mengasihi Allah. Binatang tidak perlu melakukan itu karena nggak punya roh. Percuma, nggak akan masuk surga. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, sadar jati diri. Sadar jati diri adalah bahwa kita faham bahwa tujuan kita turun ke bumi adalah untuk menjadi anak-anak Allah, meningkatkan diri dari sekedar ciptaan menjadi anak Allah. Ya, ini sudah beberapa kali disampaikan. Perjuangkan cita-cita ilahi tersebut. Tuhan kasih biaya untuk menjadi anak Allah. Karena apa? Karena Allah sangat menginginkan roh saudara dan roh saya. Yang ketiga, sadar ilahi. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Orang-orang yang berhak menerima janji Allah, termasuk masuk surga kekal. Terus, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana ya? Orang kaya suruh menderita. Kalau kita kaya kemudian ditipu orang, bersyukur saja, berdoa saja. Ya, bukan kemudian lapor ke polisi pakai kekerasan dan lain-lain. Kita harus menderita karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, kita bersyukur. Juga harus memiliki karakter ilahi. Dan kita harus merasa sebagai manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 11-12. Kita harus lakukan apa yang disebut sadar ilahi, yaitu bertanding, tidak cuma diam aja di dunia ini. Bertanding. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah manusia Allah. Kita memang manusia. Kan kita manusia, Pak. Yes. Tetapi kalau pengen masuk surga, engkau harus menjadi manusia Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, kasih, kesabaran, kelembutan. Terus, ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar. Jadi tidak sekedar iman lalu kita berhenti, mati, sekedar puas diri karena kita sudah mengimani, padahal belum tentu. Kalau nggak lakukan sesuatu, iman seperti tong kosong berbunyi nyaring. Lanjut. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang kekasih, dibutuhkan juga kasih totalitas kalau kita mau menjadi orang kaya tetapi masuk surga. Mungkin kalian bertanya, apakah Pak Matius sudah merasakan? Apa cuma teori-teori? Oh sudah. Setelah Pak Matius ditemuin Tuhan Yesus karena dulu miskin bukan main. Ya. Lalu Tuhan memberikan bukti. Mulai kerja ilahi, kemudian memberikan rumah dengan cara yang ajaib, memberikan villa yang tak jauh dari Pak Matius ketemu Tuhan Yesus, kemudian banyak. Tuhan berikan berlimpah. Bisnis tanah di Pelabuhan Ratu sukses. Tetapi saudaraku yang kekasih, mulai asal-asalan kerja ilahinya. Sampai-sampai suatu hari ketika mobil sampai di ujung mau turun ke Pelabuhan Ratu, Tuhan tanya, apakah Pelabuhan Ratu mau kau kuberikan? Kaget saya. Saudaraku yang kekasih, mulai ada hedonisme, mulai keliling dunia gak keruan. Saudaraku yang kekasih, saya pun mulai dihajar Tuhan. Tertipu bersama orang-orang yang berbisnis, bahkan mereka yang berbisnis kemudian malah padahal kita bertitipu bersama, melaporkan, mengirim debt collector dan seterusnya. Semuanya hancur, harta hancur, banyak korban. Setelah berbalik total, maka Tuhan mulai memberikan kepercayaan untuk memegang harta. Step by step. Semua kami sehat sekarang ini. Berbahagia. Ya, saya seumur sampai sekarang 72 tahun, boleh sombong dikit ya. Tidak pernah dirawat di rumah sakit sehari pun. Itu harta yang luar biasa. Kami sekarang cukup, tidak berlebihan. Sandang, pangan, papan ada, cukup. Kami berbahagia bisa membantu orang yang membutuhkan
herbal misalnya karena sakit, dapat berproduktif ilahi seperti sekarang ini. Oh saudaraku, itu kaya. Kekayaan itu dalam keilahian diukurkan apa? Damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan. Tidak seperti yang diberikan dunia. Papa Matius apa nggak pengen punya rumah 17 tingkat? Untuk apa? Kencing aja susah. Ya kan? Tidak perlu saudaraku. Di dalam Tuhan cukup. Tetapi tadi harta yang paling utama adalah damai sejahtera. Lanjut Bang. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terus? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak takut kalau mati harus masuk alam maut. Itu damai sejahtera. Rohnya bahagia. Tubuh dan jiwanya berbahagia. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah yang ketiga adalah takaran dan kebutuhan keinginan jasmania. Keinginan jasmania, kaya untuk masuk surga cukup untuk kebutuhan jasmania. Tetapi untuk kebutuhan roh kita harus berlimpah. Itu penting. Setiap saat ketika kita mendapatkan kekayaan, tadi sudah saya bersaksi ya, harus mawas diri. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Keinginan maut, saya pakai kata keinginan maut. Agar dijauhkan dari pencobaan. Menjauhkan diri dari absintus kerajaan dunia. Ya, keserakahan dan lain-lain tadi. Agar tidak terjebak pada tawaran iblis. Saudaraku, tidak mudah menjadi kaya tetapi masuk surga. Tetapi demikianlah kebenarannya. Atau kalau nggak ada pilihan lain, saudara mau pilih surga di dunia atau surga di surga kekal? Atau kalau enggak ya lebih baik miskin di bumi tetapi masuk Firdaus daripada kaya tetapi masuk alam maut dan mungkin ke neraka kekal. Lebih baik menderita di dunia tetapi pulang ke surga kekal daripada memiliki kerajaan dunia berakhir rohnya di neraka kekal. Silahkan saudara pilih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah menyatakan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Kami sebagai manusia yang dinamis dipersilahkan oleh Engkau memilih. Biarlah Engkau memeteraikan firman Tuhan yang barusan kami dengarkan bahas bersama. Supaya kami boleh dalam kehidupan yang tersisa dari kami boleh mendapatkan pilihan yang matang, penuh kebenaran yang daripada Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu ini bersama kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.